Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa kita dalam penjagaan Allah, terkhusus yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Haris Hakam Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf, yang di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah. Ibu bapak cinta enggak kepada keturunan baginda Rasulullah? Mengapa kita cinta? Karena kita tahu bahwa nanti yang akan memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah. Dan bertepatan dengan materi ini, Indonesia saat ini sedang diuji lagi dengan orang yang mereka berusaha mengadu domba dan bahkan terang-terangan. Kita udah damai, dan mereka kemudian dengan busana agama mengatakan bahwa nasab mereka dzurriyyah baginda Rasulullah terputus. Tidak ada niat dari mereka kecuali ingin membuat resah negeri ini. Karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, kita kudu waspada. Kalau ketemu orang yang kayak begini, mau dinasehatin juga nggak kena. Yang enak mulutnya disambelin biar dia kepedesan, dia nggak sempat lagi mengadu domba. Ya Rabbana, kita udah hidup rukun damai, saling menghormati. Jangan kata kepada para habaib, kepada sesama muslim aja kita nggak boleh menghujat, kita nggak boleh menghina. Ini dengan nada kebencian di atas mimbar, karena mereka punya hati kelewat kotor. Mereka tidak tahu ente nggak bakal pernah berhasil merusak persatuan di republik ini, karena ada semangat Pancasila yang telah mengikat kami. Nggak bakal kena. Belum lagi kita punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, memang dalam Al-Quran udah disampaikan, nggak bakal ketemu engkau ya Muhammad orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka akan berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Jadi kalau kita ngelihat, bila ada kebencian di dalam hatimu kepada saudaramu, satu bangsa, satu negara, bahkan satu agama, ketahuilah Al-Quran mengatakan jangan-jangan engkau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Jadi saya kalau ngelihat ada orang yang membenci putra-putra negara kesatuan Republik Indonesia, dan mereka menyebarkan kebencian demi untuk mengadu domba, maka melihat dari ayat ini dipastikan orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak akan menyebar kebencian, mereka tidak akan menebar usaha adu domba. Ente udah nggak bisa ngedamain, pakai pengen ngerusakin lagi, menghadirkan kebencian. Maaf ya, ente teriak sampai kau punya urat leher putus, kami tidak akan pernah membenci keturunan baginda Rasulullah. Sampai dia punya urat leher putus, kau berkata nasab mereka tidak tersambung, kami tidak akan pernah sepakat dengan apa yang kau sampaikan. Jemaah, karena kita perlu menjaga kesatuan, persatuan di republik ini. Orang-orang seperti ini biasanya mempunyai rencana jahat dan bahaya hukumannya. Kalau orang yang sudah namimah, namam, mereka bukan hanya menyusahkan dirinya, tetapi menyusahkan orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat kitab Ihya Ulumuddin
Imam Ghazali bercerita tentang Bani Israel yang mereka tertimpa kekeringan. Inna Bani Israila asabahum qahtun, tertimpa kekeringan, nggak ada air. Apa yang kemudian terjadi? Ada Nabi Musa alaihissalam, fastasqa Musa alaihissalamu marratin fama suku, maka kemudian minta turun hujan. Siapa yang meminta? Musa alaihissalam. Berkali-kali nggak diturunin hujan. Bingung Nabi Musa, biasanya kalau minta apaan aja diturutin sama Allah, ini kagak diturutin. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, fa'auhallahu ilaihi inni la astajibu laka waliman ma'aka wa fikum nammamun. Aku tidak akan kabulkan permintaan untukmu dan untuk orang-orang yang bersamamu, dan bersamamu ada orang yang suka mengadu domba. Isma'u ya ikhwani, lihat betapa bahayanya orang yang mengadu domba. Bukan hanya mendatangkan petaka seperti yang diceritakan oleh guru-guru kita dengan dalil yang tidak terbantahkan, surat Al-Qalam. Bahkan Kiai Haris tadi mengutip dari Sahih Bukhari. Ini kata Imam Ghazali, bukan cuman yang ngadu domba yang akan mendapatkan petaka, ente yang ada di sekitarnya akan mendapatkan kesusahan. Nabi Musa sang kalimullah berdoa minta diturunkan hujan. Apa susahnya menurunkan hujan bagi Allah? Tapi sebentar, aku tidak akan kabulkan wahai Musa, untukmu kendatipun adalah kalimullah, dan orang yang bersamamu kendatipun engkau mencintainya. Wa fikum nammam, dan ada di antara kalian adalah orang-orang yang suka ngadu domba. Jangan ibu bapak, kita jangan ikut-ikutan. Pokoknya kalau orang yang punya sifat membenci, pasti mereka punya hati kotor, pasti mereka punya keinginan. Saya ingin sampaikan, salafun saleh berkata, bila ada orang yang datang ke rumahmu menceritakan tentang keburukan orang lain, cukup ketahui sesungguhnya dia itu yang pernah menceritakan juga keburukanmu kepada orang lain. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka bila kemudian ini digonjang-ganjingkan di tahun yang kita berharap akan lahir pemimpin terbaik di permukaan pertiwi ini, ada orang-orang yang berusaha mengadu domba. Kita seperti dijajah, lu aja kali, gua mah kagak. Kenapa? Karena kita bersama, kita lihat, kita bersama dengan Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf. Bahkan kita belajar tentang keteduhan dalam menyapa. Maka saya ingin mengingatkan di majelis ini, jangan kita terprovokasi dengan adu domba. Lihat saja wajah mereka tidak menebarkan kasih sayang. Padahal jamaah, senyum saja merupakan sedekah. Jadi hati-hati dengan orang yang berusaha mengadu domba. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, tinggalkan orang seperti itu, karena mereka tidak membawa manfaat untukmu dan untuk orang banyak, karena keinginannya mendatangkan kerusakan. Siapapun yang menyebar kebencian di republik ini, katakan kepadanya, mereka adalah pembawa petaka. Mudah-mudahan menjadi manfaat.